Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Srir Astu Swasti Praja Biah. Semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Salatiga adalah kota kecil yang terletak di Jawa Tengah, memiliki luas wilayah 56,78 km persegi, memiliki 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidomukti, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Argomulyo, dan Kecamatan Tingkir. Dari 4 kecamatan tersebut, Salatiga terbagi ke dalam 22 kelurahan. Dan hingga saat ini, jumlah penduduk Salatiga adalah 176.795 jiwa. Salatiga terletak di jalur regional Jawa Tengah yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Mempunyai ketinggian 450 hingga 800 meter di atas permukaan laut dan berhawa sejuk serta dikelilingi oleh keindahan alam berupa Gunung Merbabu, Telomoyo, dan Gajah Mungkur. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olahraga, perdagangan, dan transit wisata. Pemirsa, selamat datang dan selamat menyaksikan tampilan objek dan daya tarik wisata Kota Salatiga. Ladies and gentlemen, welcome to the show of potential tourism attraction of Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salah satu peran yang akan dikembangkan dalam pembangunan Kota Salatiga ke depan adalah program kepariwisataan. Kota Salatiga dengan iklimnya yang sejuk dan nyaman, di samping sebagai tempat peristirahatan dan permukiman yang ideal, juga mempunyai peluang sebagai kota transito pariwisata karena dikelilingi objek-objek wisata potensial di Jawa Tengah. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Salatiga disebut Parijs van Midden-Java. Citra dan peran tersebut akan terus diaktualisasikan dan dicantumkan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan dan pengembangan program kepariwisataan diarahkan bukan hanya sebagai transito pariwisata, tetapi menjadi kota tujuan pariwisata dengan objek wisata yang spesifik, didukung prasarana dan sarana pariwisata yang memadai. Berbagai atraksi wisata tradisional, buah tangan hasil kerajinan, makanan khas, wisata kuliner, peninggalan budaya merupakan modal dasar yang dapat menjadi ikon kepariwisataan di Kota Salatiga. Saat ini sedang dirintis pembangunan objek wisata Salatiga Park dan wisata religi serta wisata kuliner. Walaupun penduduk Salatiga terdiri dari berbagai etnis di Nusantara, bahkan dari mancanegara, kondisi kehidupan masyarakatnya cukup kondusif, rukun, dan mempunyai rasa memiliki untuk memajukan Salatiga ke depan. Pemerintah Kota Salatiga mempunyai komitmen yang tinggi bagi siapa saja untuk berperan serta, bekerja sama, atau berinvestasi di Kota Salatiga, termasuk program atau industri di sektor kepariwisataan. Respon, saran bahkan kritik sangat kami harapkan dari pihak manapun yang tertarik dan peduli Salatiga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Atlantic Dreamland terletak di tempat yang strategis, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Isep-Isep, Salatiga. Dengan lokasi yang strategis memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk berkunjung menikmati fasilitas yang ada. Atlantic Dreamland menyambut kedatangan Anda setiap hari. Pemirsa, berbagai fasilitas yang tersaji di Atlantic Dreamland antara lain kolam renang, waterboom, perkecehan, carousel, bom car, soft play, circular track, game center, outbound, flying fox, ATV, junior jet, mini coaster, dan lain-lain. Selain itu tersedia pula fasilitas pendukung berupa outlet makanan dan minuman, souvenir shop, mushola, toilet, dan area parkir yang luas. Arena rekreasi keluarga Atlantic Dreamland merupakan objek wisata yang memadukan secara serasi antara konsep pendidikan dan pariwisata dalam satu ruang dan waktu. Pemandian Kali Taman adalah pemandian bertaraf nasional sehingga layak digunakan untuk lomba renang antar daerah. Di sekitar pemandian terdapat taman bermain anak yang dinaungi pohon-pohon rindang. Pemandian tersebut terletak di Jalan Pemuda, Dukuh Kali Taman, dengan air kolam berasal dari mata air alami sehingga terasa sejuk dan menyegarkan. Sampailah sekarang kita ke Pondok Remaja Salib Putih. Salib Putih didirikan berkat kerjasama antara Yayasan Augumeni Jakarta dan Sinode Gereja Kristen Jawa Salatiga. Tempat ini sangat cocok untuk kegiatan retreat, seminar, rapat, reuni keluarga, dan sekolah, acara pesta pernikahan dan ulang tahun, ataupun acara-acara lainnya. Luas tanah sekitar 5 hektar untuk penginapan dan camping ground yang memungkinkan juga untuk kegiatan hiking dan outbound. Suasana yang sejuk, nyaman, udara bersih, dan jauh dari kebisingan akan memberikan nuansa baru serta memberikan kesegaran jiwa dan raga kita. Manjakan mata kita yang tidak akan pernah lelah memandang jauh dan luas indahnya pemandangan, panorama, pegunungan, Rawapening, dan kota Salatiga. Lokasi terletak di KM 4 dari indahnya kota Salatiga menuju ke arah Kopeng. Lokasi di atas perbukitan dikelilingi pemandangan yang indah seperti Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Rawapening, dan keindahan kota Salatiga serta udara yang sejuk sehingga tidak perlu adanya air conditioner. Suasana pedesaan yang masih tergambar jelas, namun kemajuan masyarakat untuk berwira swasta dengan cara mendukung kepariwisataan di Salatiga sangat tinggi. Masyarakat mencoba membuka peluang emas dengan memproduksi makanan berupa bakpia isi kacang hijau, coklat, dan memproduksi konveksi pakaian, celana pendek, bordir, bed cover, dan spray. Dari produk yang dibuat oleh masyarakat di seputar Tingkir Lor, banyak peminat yang membeli dan memakai konveksinya. Mampir ke kota Salatiga, jangan lupa singgah sejenak di Desa Wisata Tingkir. Pasti puas dan terkesan dengan suasana pedesaan yang masih alami. Prasasti Pelumpungan terletak di Dukuh Pelumpungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Prasasti Pelumpungan ini berupa batu andesit berukuran panjang 170 cm, lebar 160 cm, garis lingkar 5 meter, dengan berat kurang lebih 20 ton. Prasasti Pelumpungan bertuliskan huruf Jawa kuno dan Sanskerta yang merupakan cikal bakal lahirnya Salatiga sejak tahun 750 Masehi, tepatnya hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 750 Masehi. Hari tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Salatiga.
Dalam batu tersebut tertulis Shir Astu Swasti Prajabhyah, artinya semoga bahagia, selamatlah rakyat sekalian. Batik motif Plumpungan. Untuk selalu mengingat adanya prasasti Plumpungan, seorang pemrakarsa batik mengembangkan daya imajinasinya dengan batikan motif Plumpungan, yaitu Bapak Bambang Pamulardi, Sarjana Hukum MSI. Berbagai macam corak yang dipadukan dengan berbagai macam warna diciptakan oleh beliau. Apabila pemirsa berminat mengenal lebih dekat apa itu batik motif Plumpungan, silakan mampir ke butik dan pembuatan batik di Jalan Waturumpu Salatiga sebelum lokasi Prasasti Plumpungan. Yuk kita jalan-jalan, sekarang kita akan berwisata kuliner. Sate kambing muda di Blotongan sangat dikenal oleh wisatawan domestik maupun mancanegara dan pastinya selalu terkenang-kenang kalau berada di Salatiga. Bagaimana tidak, wisatawan akan mampir dan menikmati sate kambing muda di sepanjang Blotongan dengan menu spesial sate kambing, tongseng, gecok kikil, dan tengkleng. Lokasi wisata kuliner yang bisa dinikmati khususnya di hari Minggu dan hari-hari biasa saat pagi dan sore dengan dinaungi pohon yang rindang, penjajah makanan dan minuman menyediakan aneka jajan dengan tarif murah, tapi membuat lidah kita jadi bergoyang karena kelezatan aneka jajanan dan minuman yang dijual. Tepatnya di seputar lapangan Pancasila, berdekatan dengan kantor Wali Kota Salatiga, kantor Polres maupun STAIN, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga. Selain itu, pengunjung yang gemar dengan wedang ronde dan jagung godok bisa mampir di depan Hotel Le Beringin atau di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Yang sudah populer adalah wedang ronde Mak Pari, bakso babat Salatiga, dan gudeg Bu Sukini. Pemancingan dan warung makan Lesehan Banyu Bening di Waturumpu Salatiga menjanjikan kepada pengunjung untuk bisa singgah menikmati ikan segar ataupun ikan segar yang digoreng atau dibakar dan juga masakan saus asem. Di samping itu disediakan taman bermain dan fasilitas untuk meeting, rapat, seminar, ulang tahun, dan untuk pernikahan. Ada tempat lain diantaranya pemancingan di perbatasan kota, yaitu warung makan Lesehan Mina Kencana di Jalan Salatiga Solo, perbatasan Salatiga. Rumah makan Joglo Burini dengan khas menunya iga bakar dan aneka makanan lainnya, seperti jus dan minuman segar lainnya. Selain bisa menikmati menu khasnya, pengunjung dibuat nyaman oleh panorama alam yang memukau dan udara segar. Bagi pengunjung yang berminat mengadakan hajat, baik pernikahan atau ulang tahun, dan bahkan meeting, rapat dan sebagainya, rumah makan Joglo Burini bisa sebagai alternatif pilihan. Alamat mudah dijangkau dan berada di tengah-tengah kota, tepatnya di Jetis Salatiga. Makanan khas merupakan salah satu kenangan yang akan dibawa pulang oleh wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah. Makanan khas kota Salatiga sangat terkenal dan digemari banyak pengunjung, antara lain enting-enting gepuk, keripik paru, keripik usus, ada abon, dendeng sapi, ampiang atau gulo kacang, karak gendar, dan karak dele. Makanan tersebut dijajakan di sudut-sudut kota sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Sukowati, Salatiga. Pemirsa, di Salatiga ada banyak dijual makanan khas dari daerah lain. Salah satunya kota Salatiga ditunjuk sebagai depot bandeng segar tanpa duri yang beralamat di Kompleks Perumahan Driko Indah, Gang 9 nomor 187A, Salatiga.
Pemirsa, habis kenyang kita berwisata kuliner, marilah kita berkunjung ke hotel-hotel yang ada di kota Salatiga. Meskipun Salatiga dikenal dengan kota kecil, tetapi tidak kalah dengan kota-kota lainnya, di mana jumlah hotelnya bisa dibilang oke. Kita lihat Hotel Bintang 4. Hotel Bintang 4 ada 2 di Salatiga, yaitu Grand Wahid Hotel, yang berlokasi di tengah kota Salatiga, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 2, Salatiga. Laras Asri Resort and Spa menawarkan berbagai fasilitas antara lain Superior Room, Bungalow, Meeting Room, Business Center, laundry, spa dan sauna, steam bed, swimming pool, tenis, fitness center, cake shop, lobby lounge, bar, international restaurant, kid club, dan lain sebagainya. Akomodasi 46 superior, Telaga Asri dan 21 private bungalow. Lokasi Laras Asri Resort and Spa di Jalan Jenderal Sudirman nomor 335 Salatiga. Ada yang lain, Hotel Bintang 3 Le Beringin, lokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya Jenderal Sudirman bernomor 160 Salatiga. Yang berbeda dari hotel lainnya adalah Le Beringin ada fasilitas indoor swimming pool. Sedangkan hotel kelas melati ada di antaranya Hotel Surya Indah, Hotel Ngawen Indah, Hotel Kalimang, Hotel Salatiga Plaza, Hotel Maya, Hotel Palapa, Hotel Mutiara, Wisma Tamu UKSW, Hotel Slamet, Kayu Arum Lounge and Spa. Singgah di kota Salatiga, tinggal memilih hotel mana yang dikehendaki, tentunya dengan fasilitas hotel yang sesuai dengan kriteria hotel itu sendiri. Pasti nyaman dan puas. Berbicara mengenai budaya yang ada di Salatiga, pemirsa kami perkenalkan upacara mapak tanggal dan ziarah ke makam Ki Hajar Sampurno yang merupakan tradisi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilakukan pada malam 1 Suro. Prosesi diawali mandi kungkum di Sendang Senjoyo dengan membawa telur ayam kampung dan botol kosong, lalu menyelam sebatas ketahanan nafas. Tepat pukul 00 diadakan kirap membawa sesaji jenang suro, jajan pasar, serta aneka tumpeng. Salah satunya berisi bumbung wulung. Upacara diakhiri doa dan kenduri rakyat dengan hidangan nasi aking yang dipercayai dapat membawa limpahan berkah, serta pembagian telur dan air yang diambil dari Sendang Senjoyo yang diyakini untuk mengetahui nasib mereka setahun ke depan. Kesenian tradisional Jurit Ngampil, sebuah tarian yang merupakan salah satu khas seni yang ada di kota Salatiga. Tarian ini merupakan alternatif kedua dalam penggalian tari khas kota Salatiga setelah tari Krido Kusumo. Tari Jurit Ngampil menggambarkan salah satu laskar putri Raden Mas Said yang bersenjatakan panah dan cundrik. Dalam garapan tari ini dikedepankan jurit ngampil yang sedang berlatih perang dalam rangka berjaga-jaga terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada saat perjanjian Salatiga.
Ada jenis lain yang dipunyai oleh Salatiga, yaitu kesenian berupa tari seni teklek. Gambaran mengenai seni teklek adalah para pemain dengan memakai teklek dan pakaian khas serta bermake up beda satu dengan penari lainnya. Bentuk tarian ini adalah berbaris, berirama, memadukan satu suara teklek dengan tangan berlenggang. Jumlah penari tidak dibatasi, lebih banyak lebih baik, sebab kemeriahan suara teklek akan lebih jelas terdengar. Dan seni tari teklek pernah dilombakan di tingkat kota Salatiga yang kemudian berhasil meraih simpati masyarakat, bahkan sampai masuk di Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pemirsa, yang berikut adalah beberapa kegiatan seni dan budaya yang sifatnya insidentil, yang diantaranya Festival Mata Air, seni musik dan kebudayaan untuk kelestarian lingkungan, kegiatan kampanye lingkungan, dan Festival Mata Air di tahun 2008 yang termasuk pentas musik dan kesenian lokal, nasional, dan internasional, workshop seni dan lingkungan, serta event bersih-bersih, pemutaran film, peluncuran buku, performance art, parade di jalan, informasi lingkungan, pameran dan instalasi, acara anak-anak, pasar rakyat, dan skill sharing, serta lain-lain. Tema Festival Mata Air di tahun 2008 adalah Air untuk Semua. Komunitas tanam untuk kehidupan, kerjasama dengan komunitas-komunitas seni dan organisasi pemeduli lingkungan lokal maupun Australia, termasuk Taring Padi, Anak Seribu Pulau, Pusdak Kota, Laskar, Plan Indonesia Grobogan, Dewan Kesenian Kota Salatiga, Dewan Kesenian Surabaya, Trukajaya, Geng Festival di Sydney, Alpha House di Sydney, dan Slav di Sydney. Pesta Paduan Suara Gerejawi Mahasiswa Tingkat Nasional ke-10 tahun 2008, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sasaran kegiatan, sasaran utama yang akan terlibat dan dilibatkan dalam kegiatan ini adalah mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia. Sementara itu, sasaran lain dari kegiatan ini adalah pihak-pihak lain seperti UKSW, Pemda Salatiga, Pemda Provinsi Jawa Tengah, anak-anak, pelajar SMP SMA, kelompok seni, pihak swasta, masyarakat umum, dan lain-lain. Acara ini ada hubungannya dengan wisata budaya dan keagamaan, yaitu acara penunjang untuk memperkenalkan mengenai budaya dan objek wisata yang ada di Jawa Tengah seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, wisata Ketep, agrowisata Salih Putih Salatiga. Di samping itu ada juga agrowisata Tuntang, Museum Kereta Api Ambarawa, air terjun Tawangmangu, tempat ibadah umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain. Zaman Belanda, kota Salatiga sudah digunakan sebagai daerah peristirahatan karena memang Salatiga berhawa sejuk sehingga banyak bangunan kuno peninggalan Belanda yang terdapat di Salatiga dan bahkan sampai sekarang masih berdiri kokoh. Sebagai upaya dalam melestarikan bangunan tersebut, pemerintah kota Salatiga memanfaatkannya antara lain sebagai perkantoran yang kita lihat bersama, kantor Wali Kota Salatiga dan jajarannya. Sebagai rumah tinggal adalah rumah dinas Danrem 073, rumah dinas Wali Kota yang semuanya masih ditempati. Kantor PHB Denhuprem, kantor Korem 073 Salatiga, Pakuwon,
tempat terlaksananya penandatanganan Perjanjian Salatiga. Semboyan olahraga mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat, merupakan salah satu kebutuhan manusia. Pemirsa, kita saksikan prestasi olahraga yang ada di Salatiga. Lokasi Padepokan Atletik Lokomotif milik Bapak Alwi. Tempat dimaksud untuk kegiatan latihan lari, di mana banyak menghasilkan atlet-atlet ternama yang mencetak nama baik kota Salatiga. Di antaranya Trianingsih mencetak prestasi tingkat nasional maupun internasional, di antaranya SEA Games meraih 2 medali emas, Taiwan Open meraih 1 medali emas, Mizuno 5K mendapat juara 1 elit nasional, kejuaraan di Nairobi, Afrika untuk maraton sebagai juara 8 tingkat dunia, sebagai juara 1 tingkat Asia Selatan, dan pada saat PON Kaltim ke-17 tahun 2008 meraih 2 medali emas. Novi sebagai juara 1 pada kegiatan Bali Marathon, Uni Setiorini sebagai juara 2 pada kegiatan Bali Marathon. Faizin dengan banyak macam prestasi, dan yang diraih antara lain Singapura Marathon sebagai juara 1 regional Asia Tenggara, Lombok International Marathon sebagai juara 1, Malang Marathon sebagai juara 1. Ada juga Ruwiyati yang pernah meraih IDOS Limit SEA Games dalam rangka Gold Coast Marathon Australia, juara 1 pada Mizuno 5K di Jakarta, Lombok NTB juara 1 pada Lombok Marathon 10K. Dan masih banyak lagi atlet-atlet yang dicetak dari Padepokan Atletik Lokomotif milik Bapak Alwi dan prestasi-prestasinya. Persiapan selanjutnya dari kegiatan di Padepokan ini adalah di Padang, target prestasi sebagai juara 1 atau 2, di Singapura bulan Desember 2008, atlet yang dikirim adalah Uni Setiorini, dan India Marathon Januari 2009 yang dikirim adalah Faizin. Stadion Kridanggo, tempat mencetak atlet olahraga sepak bola dan atlet-atlet lari. Dari kegiatan dimaksud menelurkan pemain-pemain dalam tim nasional Indonesia, di antaranya untuk cabang olahraga sepak bola, Bambang Pamungkas, Gendut Donika, Kurniawan, dan Supriyono. Kemudian ada klub lari yang biasa latihan di Stadion Kridanggo adalah dari klub lari Dragon dan klub lari dari BACS. Mampir sejenak kita sekarang ke Diklat Ngebul Salatiga, lokasi yang sering dipakai untuk latihan sepak bola dan atlet-atlet sepak takraw, dan untuk kegiatan olahraga lainnya seperti lari dari klub lari TC Ngebul. Diklat Ngebul istilah lainnya adalah tempat bersekolah olahraga. Prestasi olahraga lain yang dipusatkan di TC Ngebul adalah olahraga sepak takraw dengan prestasi-prestasi yaitu pada saat mengikuti King Cup Thailand tahun 1998, SEA Games Brunei Darussalam, SEA Games Malaysia, PON Palembang 16 tahun 2004 meraih emas, Prapon 1997 NTB sebagai juara umum, Metropolitan Jakarta, kemudian pada saat ke Jurwil Surabaya meraih emas di tahun 1998, Prapon NTT Kupang, Prapon Sumedang Jawa Barat, ke Jurwil Semarang meraih emas di tahun 2004. Olahraga karate di Salatiga punya peluang emas di tingkat nasional, yaitu Imam Tauhid Ragananda, M. Sandi Pramana, Roni Eko Prastyo, Retno Safitri, Jariati, Cindy Tias, maupun Puspa Aprilia. Sedangkan karateka Puspita Triana Agustin telah berprestasi pada tingkat internasional baik SEA Games, Asian Games,
World Islamic Competition, World Karate Do atau WKF, Asian Karate Do Federation atau AKF, serta kejuaraan internasional antar perguruan tinggi Asia pada bulan Desember 2008 di Malaysia, di mana karateka Ati Wahyu Ningsih juga akan mengikuti kejuaraan tersebut. Bridge di Salatiga akhir-akhir ini mulai menjadi salah satu olahraga pilihan. Komunitas-komunitas bridge yang dulunya mandek sekarang mulai terbangun kembali. Program latihan intensif pun dilakukan dan hasilnya bukan main. Prestasi demi prestasi mulai diraih. Kejuaraan bridge bukan saja di tingkat kota Salatiga, tetapi di beberapa event tingkat regional Jawa Tengah serta di Yogyakarta. Salatiga pernah menjadi tuan rumah pada pra-kualifikasi Porprov Bridge kejuaraan Bridge bulan Oktober 2008, di mana atlet-atlet Salatiga berhasil meloloskan 4 kelas dari 5 kelas yang dipertandingkan di Porprov 2009 yang akan datang. Yang satu ini, Salatiga pernah menjadi tuan rumah kejuaraan Liga Basket Mahasiswa atau Libama tingkat Jawa Tengah. Pada event ini, tim tuan rumah yang diwakili Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga berhasil tampil sebagai juara 1 di kelompok putra. Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, memiliki 4 perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA), dan Universitas Kristen Satya Wacana. Khusus Universitas Kristen Satya Wacana dijuluki juga sebagai Indonesia Mini karena mahasiswanya terdiri dari berbagai suku di Indonesia ada di sana, dan beragam budaya nasional sering menjadi kegiatan rutin tahunan dilaksanakan oleh UKSW Salatiga. Pemirsa, kita bisa melihat di sepanjang Jalan Fatmawati, Kelurahan Blotongan, mendekati mau masuk ke kota Salatiga. Di sini para wisatawan domestik dan mancanegara bisa mampir melihat kerajinan khas Salatiga Bongpe, yaitu kerajinan batu bongpe, kilin, singa, prasasti, kijing, dan segala macam patung-patung lain. Rata-rata dari kepemilikan pengrajin adalah milik pribadi yang turun-temurun, seperti halnya pengrajin batu bongpai milik Ibu Trimuah yang punya Ude Gesang. Dengan mengambil bahan baku berupa batu dari Yogyakarta dan Cirebon, pemasaran adalah pembeli datang sendiri dan kebanyakan peminat dari luar kota. Harga berkisar 1 juta sampai dengan 5 juta. Dan ada kerajinan lainnya, yaitu bubut. Bubut fungsinya untuk mengolah batang bambu menjadi cindera mata. Contohnya vas bunga, asbak, gelas, semuanya dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Tempat kerajinan ada di daerah Benoyo, Karangpete, Kelurahan Kutowinangun. Pemirsa, ada tipe produk yang mungkin salah satu pilihan Anda, yaitu produk mebel antik. Produk mebel antik Nobori Indah Sejati dengan alamat Jalan Raya Salatiga Solo, KM 5, Desa Brajan, Kelurahan Noborjo, Kecamatan Argomulyo, Salatiga. Pemasaran produk sampai di Eropa dan Australia. Jenis-jenis produk bisa kita lihat. Ada almari, meja, kursi, dan lain-lain. Berproduksi sejak tahun 1999. Pemirsa, demikian tampilan objek dan daya tarik wisata Kota Salatiga. Terima kasih. Ladies and gentlemen, that was the slides of tourism potential attraction and objects of Salatiga. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.